semuanya, kembali lagi login di Facebook What's on Your Mind. Kembali dengan saya Gilin Tumangkeng dan narasumber yang gimana ya? Itu lagi Pendeta Deddy Kurniawan. Halo Pendeta. Gimana Gel? Puji Tuhan baik Puji Pendeta. Tuhan, ya. Pendeta apa kabar? Puji Tuhan Gel. Puji Tuhan baik. Udah lama ya Pendeta kita gak ketemuan. Iya. Bosan gak sih? Sebetulnya, aduh lihat Gel lagi. Bayangin ya, dari sejak Facebook dimulai 2019, Gel lagi. Iya, kita ini udah 2023, Gel lagi. Aduh. Udah berapa tahun Pendeta? 4 tahunan. Ya kurang lebih 4 tahun. Iya benar. Semoga Gel gak bosan ya. Enggak dong. Pendeta bosan gak ketemu teman-teman Facebook atau aku? Ini nih yang bahaya nih. Kalau program ini cuma jadi sekedar rutinitas, kejar tayang, yang penting ada. Betul. Kebosanan pasti akan terjadi. Tentu. Tapi kalau program ini fokusnya adalah memenuhi kebutuhan rohani kita masing-masing dan mendorong teman-teman untuk rajin dan semangat baca dan belajar Alkitab, pasti nggak akan bosan. Betul, Pendeta. Ya, jadi Gel, kita harus ajak teman-teman login semua di Facebook. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media Hope Channel Indonesia. Terlebih yang Facebook punya ya, jangan lupa untuk di-subscribe. Juga jangan lupa nge-like video ini dan juga share. Itu yang paling penting sih Pendeta. Supaya bukan cuma teman-teman aja yang mendengarkan firman Tuhan, tapi teman-teman dari yang lainnya bisa mendengarkan firman Tuhan yang sama juga. Itu dia Gel. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau permohonan doa atau merequest toko apa yang mau dibahas, langsung aja komen. Jangan malu-malu dan jangan ragu. Betul gitu. Pendeta. Dan tadi ngomong-ngomong tentang bosan Gel ya. Ini yang bahaya nih. Kalau kita sampai bosan, berarti kita nggak butuh sama sekali firman Tuhan. Wah, itu padahal firman Tuhan itu kan makanan rohani kita. Betul. Bayangin kalau tubuh fisik kita ini tidak kita isi dengan makanan pokok, makanan jasmani, fisik, tentu teman-teman kita nggak akan bisa bertumbuh. Betul. Pertumbuhan mungkin ada, tapi semakin lama semakin lemah kita. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Kayak kalau manusia kekurangannya kan haus. Nah, seperti manusia juga kekurangan firman Tuhan, kita pasti haus. Masalahnya banyak yang merasa kurang tapi nggak haus-haus. Betul juga Pendeta. Nah itu dia baiknya kita login di Facebook untuk mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Jadi ingat Gel, firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui hambanya Raja Daud, berbahagialah. Bagus loh dia mulai dengan kata berbahagia. Betul. Orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mungkin ada banyak hal yang bisa kita lakukan saat ini ketimbang duduk di depan TV, kemudian nonton kita berdua ngobrol masalah firman Tuhan. Ada banyak mungkin hal yang lain, tapi nggak tahu kenapa we end up here and we connect. Kenapa kita harus terhubung di sini? Karena kita adalah orang-orang yang berbahagia dan aku yakin Roh Kudus yang menuntun kita. Dan orang yang berbahagia ini adalah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Makanya tayangan ini hadir pagi, siang, malam. Tayangan ini hadir untuk memastikan kehidupan kerohanian kita terus bertumbuh. Dan firman Tuhan katakan di Mazmur 1 ya, orang-orang ini adalah orang-orang yang hidupnya terus berbuah. Karena mereka hidup seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi kalau teman-teman mau berbuah, mau terus bertumbuh, ingat, login terus dengan kita di Facebook. Amen. Nah teman-teman, ada yang beda kayaknya dari introduction kita hari ini ya. Kita nggak kasih clue ya Pendeta. Wah, clue-nya nanti dulu. Betul. Sabar dulu. Biar teman-teman penasaran. Kita lagi mau bahas apa ini. Bahas siapa? Bahas siapa? Nah untuk itu bagi teman-teman yang masih login di Facebook, jangan kemana-mana. Tetap login di Facebook di sini. Kembali lagi login di Facebook, What's on Your Mind. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, aku mau tanya satu hal penting Pendeta. Jangan susah-susah ya? Enggak sih nggak susah ya Pendeta. Oke, pertanyaannya, kenapa sih dalam praktek peribadatan kita harus memberikan persembahan? Kenapa harus ada persembahan selalu? Oke. Ini pertanyaan yang bagus ini. Nggak banyak ini anak-anak muda yang kepikiran masalah ini. Atau mungkin anak muda udah mulai merasa rugi kasih persembahan di gereja ya. Tapi itu nggak boleh ya, itu bahaya ya. Oke. Memang ya, dalam umumnya, dalam setiap praktek kegiatan ibadah kita selalu ada pengumpulan persembahan atau persepuluhan. Betul. Ini tentu saja penting. Gini deh, untuk mengawali menjawab pertanyaan ini, boleh nggak Gel bantu untuk kita semua tahu konsep dasar kenapa kita perlu memberi persembahan dan persepuluhan dalam kegiatan ibadah. Mazmur 24 ayat yang pertama. Gel, silakan Gel. Teman-teman juga bisa buka Alkitabnya di rumah ya. Ya, Mazmur 24 ayat 1 ya.
dengan judul perikop kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Oke. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tadi perikopnya apa, Gel? Judulnya, Gel? Sorry, Pendeta. Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Jadi bayangkan dalam Bait Allah, yang datang adalah Allah itu sendiri. Jadi kita sedang masuk ke dalam hadirat Allah, di dalam rumahnya. Dan hal pertama yang perlu masukkan ke dalam pikiran kita adalah ketika masuk ke dalam hadirat Allah, bukan hanya kesucian hidup yang dipentingkan ya. Betul. Karena Allah itu suci. Tapi dasar kenapa saya masuk ke dalam Bait Allah, menyembah dan memuliakan Dia, karena Dia adalah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah pencipta kita. Betul. Jadi kesadaran bahwa Allah itu adalah Allah pencipta kita, Dia adalah pemilik segala sesuatu, itu yang membuat kenapa saya beribadah dan datang kepadanya. Betul. Dan karena Dia adalah sumber segala sesuatu, otomatis semua yang kita miliki dalam hidup ini adalah punya siapa? Punya Tuhan. Ya punya Dia. Jadi apakah ada sedikit saja bagian dari hidup kita yang bisa kita klaim bahwa Tuhan, yang ini bukan punya lo Tuhan ya. Yang ini khusus buat gue, punya gue. Enggak ada. Mungkin, ya, nah, ada. Allah sepertinya memang secara khusus mendesain pola persembahan, pola pemberian yang sistematis ya, persembahan dan persepuluhan kepada umat-umatnya, supaya mereka mengetahui bahwa segala kepemilikan yang kita miliki di atas dunia ini itu milik Tuhan. Dari Tuhan. Jadi sekarang kalau kita melakukan praktek persembahan dan persepuluhan, kita sementara berpartisipasi, berpartisipasi dalam pengertian ya, turut serta bersama dengan Allah dalam tindakan mengasihi Dia. Bukan berarti Allah butuh uang kita, bukan. Betul. Allah itu penuh kasih kan? Yeah. Dia memberikan berkat sama kita kan? Sekarang Dia tuntut kita untuk memberikan segala berkat itu kepadanya dalam pengertian berkat-berkat itu ketika kita bawa ke rumah Tuhan akan dikelola dengan bijaksana, dengan sedemikian rupa untuk keperluan pelayanan di dalam rumah Tuhan. Amin. Nah, berkat-berkat itu nanti akan dikelola untuk pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Bukan hanya bagi para imam, tapi juga bagi anggota jemaah yang membutuhkan pelayanan lewat berkat-berkat yang kita telah berikan di dalam rumah Tuhan. Amin. Jadi kita berpartisipasi nih Gil, sebagaimana Tuhan memberikan kita berkat dengan cuma-cuma, kita juga harus memberikannya dengan cuma-cuma. Betul. Gitu. Jadi di dalam karakter Allah yang penuh kasih itu, kita juga sedang mengembangkan karakter Allah dalam kehidupan kita dengan cara memberi persembahan dan persepuluhan. Amin. Berarti itu kayak rasa syukur ya Pendeta. Betul. Tapi aku juga punya pertanyaan Pendeta. Kan ini kita ngomongin tentang persembahan. Kira-kira kapan sih ini dimulai? Bahkan sejak dari Adam dan Hawa. Mereka tahu bagaimana memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan sepertinya Tuhan yang mengajar mereka untuk melakukan pola tersebut. Gitu. Ingat Kain dan Habel. Mereka memberi persembahan, bukan? Ingat, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka harus mengorbankan korban. Itu adalah bentuk dari persembahan, keselamatan. Jadi sejak di Eden, mereka sudah tahu, manusia sudah tahu. Dan pola itu telah ada, telah tercipta. Dan itu dilakukan terus-menerus, dari generasi ke generasi selanjutnya. Abraham memberi, Yakub memberi. Waktu perjumpanya dengan Tuhan, waktu dia lihat tangga itu, yang menghubungkan dunia dan surga, Yakub bilang, ternyata Tuhan itu baik dalam hidupku. Aku akan memberikan persepuluhan kepadanya. Jadi jadi sepertinya umat-umat Tuhan belajar dari generasi yang sebelumnya bagaimana pola memberi persembahan dan persepuluhan itu perlu diberikan. Betul. Itu adalah salah satu tanda syukur ya. Betul sekali dong. Syukur bahwa Tuhanlah pemilik segala. Jadi Gel dan teman-teman, kalau nanti dalam waktu tertentu dalam kebaktian, kemudian ada pundi-pundi persembahan yang dijalankan, ingat, sebetulnya itu adalah istilahnya? Pengingat kita, Tuhan itu baik loh sama gue. Jadi jangan dianggap nggak ada yang gratis di dunia ini, seolah-olah gereja juga minta-minta duit kayak jangan kita berpikir. Mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan. Jadi ingat Gel, ada 3 hal penting tadi Gel. Sehubungan dengan kenapa praktek pemberian persepuluhan dan persembahan itu kita perlu lakukan. Yang pertama tadi Gel. Yang pertama, kita harus mengaku bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Betul. Yang kedua? Yang kedua, kita harus menjadi berkat dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Betul jadi saluran sekali. Berkat. Betul. Dan yang ketiga? Dan yang ketiga, kita menjadi serupa dengan Allah melalui tabiatnya. Betul.
kalau ada pekerjaan yang penting yang perlu kita lakukan di atas dunia ini, Gel, itu adalah pekerjaan pengembangan tabiat untuk menjadi sama seperti Allah. Gitu. Nah, pemberian persepuluhan dan persembahan itu adalah salah satu dari bentuk pengembangan tabiat supaya tabiat kita dibentuk menjadi sama seperti Allah. Jadi kita perlu bersyukur dengan praktek ini. Gitu. Nah, jadi banyak dampak positifnya ya pendeta. So pasti dong. Betul. So pasti. Walaupun banyak orang menganggap itu sebuah kerugian. Iya. Padahal tidak. Aduh, beri lagi. Padahal kalau dilihat tuh kan sebenarnya melipat gandakan apa yang kita sudah berikan. Karena Gel udah bahas masalah ini di awal. Jadi gini deh. Gimana kalau kita bahas tokoh Alkitab berikut ini? Oke, supaya semakin dalam pengertian kita sehubungan dengan persembahan dan persepuluhan. Karena tokoh ini memang ada kesan ya Gel ya. Kitab yang dia tulis itu hubungan dengan persembahan dan persembahan itu kental banget. Betul. Oke. Dan setiap kali dengar tulisan kitabnya yang dia tulis, orang langsung bilang, lagi-lagi bahas duit ini. Oke. Jadi sepertinya clue ini cukup untuk membuat teman-teman bisa menjawab, Gil. Siapa tokoh yang akan kita bahas, Gil? Kita akan belajar tentang Maleakhi. Oke. Tapi by the way, ngomong-ngomong. Memang sih ya, kalau dengar kata Maleakhi ya, pasti kan yang ada dalam pikiran kita Maleakhi 3 ayat berapa, Gil? 10. Boleh, Gil. Tolong bacain. Oke, Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Di balik prasangka buruk orang, ketika ayat ini diucapkan bahwa nih kayaknya pendeta dan pelayan-pelayan udah nggak ada duit lagi di gereja ini. Sebetulnya ada cerita yang menarik dari kenapa ayat ini harus ditulis. Ada cerita yang jauh lebih luas pengertiannya ketimbang kesan gereja butuh duit sehingga ayat ini harus dibacakan. Atau anggota-anggota awareness mereka, kepedulian mereka terhadap pelayanan sehingga persembahan itu kurang di dalam sebuah jemaat. Ada cerita yang lebih bagus lagi. Dan kalau cerita itu udah kita ngerti, maka ayat ini akan meneguhkan iman kita dan kita akan bersyukur kenapa ayat ini dibacakan di setiap pembacaan dorongan persembahan pada pertemuan ibadah. Jadi singkatnya ceritanya kayak gini, Kiel. Bangsa Israel dari pembuangan, mereka pulang kembali ke Yerusalem. Ingat Ezra Nehemia, mereka adalah dua pemimpin. Kita udah bahas juga nih di pembahasan Facebook yang sebelumnya ya, episode Ezra dan Nehemia. Khususnya Nehemia, dia pimpin kembali orang-orang ini pulang dan membangun reruntuhan di Yerusalem. Nah, Nehemia dia mau pastikan sebelum dia kembali ke Persia, semua kehidupan orang-orang Israel di sana akan berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Oke? Waktu dia kembali ke sana, semua udah berjalan dengan baik. Bahkan sistem peribadatan mulai kembali dijalankan oleh para imam-imam. Nah, tapi yang jadi masalah adalah terjadi kemurtatan dalam praktek peribadatan di dalam ibadah di Ka'bah. Terutama yang dilakukan oleh para imam. Jadi imam-imam ini korup. Oke? Karena imam-imamnya korup, makin korup lagi ketika ada imam-imam palsu dari bangsa Amon yang turut serta dalam praktek keagamaan di dalam bait suci. Jadi bayangkan. Karena bangsa Israel melihat korupnya pelayanan para imam di dalam Ka'bah, maka mereka bilang, mending kita nggak usah lagi kasih persembahan dan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Kenapa? Karena imam-imam di dalam rumah Tuhan sudah tidak dapat lagi dipercaya. Mereka memegang jabatan-jabatan yang suci, tapi kelakuan dan tindakan mereka tidak sama sucinya seperti pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi krisis kepercayaan terjadi. Dan itu bukan terjadi di dalam rumah, tapi di dalam rumah Tuhan. Gitu. Wah, ini bahaya sekali. Nehemia pulang dari Persia, diceritakanlah masalah itu. Waktu diceritakan masalah itu, ditegurlah keras-keras. Bangsa Israel. Wah, bangsa Israel ditegur keras, plus juga para imam ditegur keras. Diadakanlah pembaruan rohani besar-besaran. Dan dua pembaruan rohani dilakukan. Yang pertama tentang pola kehidupan tadi, memberi persembahan dan persepuluhan. Dan yang kedua adalah sabat. Tapi kita lagi nggak bahas sabat, kita bahas tadi ya persembahan dan persepuluhan ya secara khusus. Jadi imam-imam yang korup dikeluarkan semua dari pekerjaan mereka. Dan kebangunan rohani dilakukan di antara bangsa Israel supaya mereka mengerti bahwa komitmen memberi persembahan dan persepuluhan itu nggak ada hubungannya dengan pekerjaan imam di dalam rumah Tuhan,
Karena itu adalah tugas tanggung jawab komitmen pribadi kita kepada Tuhan secara personal. Iya betul. Gitu. Nah, maka untuk menegaskan pekabaran itu lebih tegas lagi, Maleaki menulis pekabaran tersebut di dalam kitabnya. Oke. Gitu. Nah, fakta lagi, ini naked fact nih ya. Fact yang kita mungkin jarang ketahui. Maleaki bukan nama seseorang, kayak namanya siapa, Dek? Maleaki. Gail binti Maleaki misalnya. Oh, Gail ini anak perempuannya Pak Maleaki nih, gitu ya. Kan Gail binti Tumangkeng kan? Oh, berarti Gail ini anak perempuannya Pak Tumangkeng. Gitu. Maleaki ini bukan personally nama seseorang untuk menunjukkan identitas KTP ini ya. Waktu dilihat, oh nama laki-laki, jenis kelamin laki-laki. Gitu ya. Maleaki ini datang dari dua kata Ibrani, malak dan malakai. Yang artinya my messenger atau malaikatku, my angel. Gitu. Wow. Jadi secara khusus nama ini adalah nama tugas. Misalnya ada pertempuran nih, ditugaskan tim khusus, misalnya tim khusus ini gitu. Nama orang-orangnya ada, tapi karena mereka punya misi yang khusus, mereka nggak disebut lagi nama orangnya, tapi nama timnya. Gitu, okay? Misalnya superhero apa Spider-Man, kan Peter Parker di balik kostum itu kan. Jadi tapi orang kenal Spider-Man bukan Peter Parkernya kan. Nah, persis kayak ini. Maleaki. Kita nggak tahu siapa ini Maleaki. Banyak orang yang berspekulasi bilang mungkin ini Ezra, mungkin juga Nehemia. Karena mereka adalah messengernya Tuhan, juru kabar dari Tuhan. Tapi siapapun Maleaki, boleh jadi mungkin ini adalah namanya dia mungkin, atau mungkin ini adalah sekedar nama tadi, nama misi. Tapi kita bersyukur sama Tuhan. Kitab ini ditulis untuk memperbaiki pandangan kita tentang bagaimana cara memberi persembahan dan persepuluhan yang benar. Dan di sisi yang lain, Maleaki punya dua pekabaran yang hebat. Yang pertama apa, Gel? Dia mau bangsa Israel yang sudah kehilangan fokus mereka untuk menurut Tuhan sepenuh hati, dibenerin. Dilurusin. Okay? Dan yang kedua, ikatan perjanjian yang sudah rusak karena kemurtatan mereka, itu boleh dibangun kembali. Sehingga perjanjian kudus yang dulu nenek moyang mereka telah ikat, dan mereka telah ikat, tapi dirusak, akhirnya mereka mengalami pembuangan kan? Sekarang mereka pulang, ikatan perjanjian itu harus diteguhkan. Melalui sistem pemberian persepuluhan dan persembahan. Nah, gimana Gel? Panjang nggak ceritanya Gel? Panjang Pendeta, tapi kan banyak ya sejarah-sejarahnya sampai kita bisa mendapatkan ayat 10 ya. Tapi kayak kalau dibaca dari ayat 8 dan 9 sebenarnya nggak positif-positif banget ya. Kan di ayat 8 dibilang, bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan ayat tersebut, nanti kita harus bahas dulu dari pasal yang pertama dari kitab Maleaki. Betul. Karena Maleaki punya konten struktur surat itu ada 3. Yang pertama dia khotbah dulu untuk para imam. Kenapa ya? Kan imam yang bikin gara-gara ini. Jadi imam harus disikat dulu. Yang kedua baru dia berikan itu kepada jemaat. Jadi mendahului khotbahnya bagi para imam dan para jemaat. Dia khotbah dulu tentang belas kasihan Tuhan kepada umat-umat. Ini jadi kayak kalau kita mau tegur seseorang, jangan langsung ditegur. Pasti orang itu akan betul. Paling bagus ya. Ingat dulu waktu zaman-zaman kita masih satu kelas kan. Kalau ada anak yang bandel gitu, datang dulu panggil, kasih minum jus dulu sama dia, kasih makan enak dulu sama dia, baru disentil. Kamu ya. Gitu. Jadi seperti itulah cara Maleaki menyampaikan pesan untuk menegur para imam dan orang-orang Israel. Betul. Dia sampaikan dulu khotbah-khotbah penting tentang belas kasihan Tuhan dalam kehidupan umat-umatnya. Baru dia sampaikan amaran dan teguran kepada para imam dan jemaat. Oke, sekarang udah siap? Mari kita pergi ke Maleaki pasal yang pertama, Gel. Kita ke Maleaki pasal yang pertama. Boleh baca ayat yang pertama, Gel? Baik, Pendeta. Maleaki 1 ayat 1. Ucapan ilahi. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. Jadi Maleaki jadi perantara.
Dia jadi messengernya Tuhan. Betul, messenger. Jadi ini istilah kerennya adalah God spokesman. Jadi juru bicara. Keren banget ya bahasanya. Jadi juru bicara Tuhan. Jadi ini pesan bukan dari Maleaki, tapi pesan ini datangnya dari Tuhan. Jadi ini adalah dilema yang dialami sama Maleaki. Dia tahu keadaan yang dialami sama dirinya dan bangsanya. Dia juga tahu pesan yang seharusnya dia sampaikan kepada bangsanya. Jadi ini pesan yang ngeri-ngeri sedap. Karena pesan ini bukan hanya untuk bangsanya, tapi juga untuk dirinya. Supaya pesan ini sampai dan Tuhan dimuliakan dalam pesan itu, pesan ini harus disampaikan. Betul. Tapi kan kadang-kadang ya, kalau kita mau menyampaikan pesan penghukuman, amaran tuh takut. Iya gak sih? Iya. Misalnya ada yang bersalah, teman kita aja sendiri, circle kita. Kalau mereka melakukan kesalahan, kita mau tegur, pasti kita akan pikir-pikir lagi. Segan kayak, kesal nggak ya? Iya kan? Punya beban kan? Beban itu yang dialami sama Maleaki. Silakan ayat yang kedua. Ayat kedua, dengan judul perikop Tuhan mengasihi Israel. Dia awali dengan khotbah Tuhan mengasihi Israel. Dia mau sampaikan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan bangsanya. Silakan Gel, ayat yang kedua. Ayat kedua, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Ayat 3. Sampai situ dulu. Jadi bayangin, sampai firman yang disampaikan kepada bangsa Israel pun, firman tentang bukti nyata kasih Tuhan, seperti ada pertentangan dalam kehidupan bangsa Israel untuk tidak mengakui Tuhan itu punya kasih yang sejati dalam kehidupan mereka. Ayat Alkitabnya jelas bilang, aku mengasihi kamu. Tapi dibantah sama bangsa Israel. Hah? Kamu mengasihi aku? Dengan cara bagaimana kamu menunjukkan kasihmu kepadaku? Apakah benar Allah tidak mengasihi mereka? Apakah benar mereka tidak merasakan bukti nyata cinta kasih Tuhan dalam kehidupan mereka? Tapi ayat ini aja Gel, sudah cukup untuk menegur kita dengan keras betapa sering hal ini kita alami dalam hidup. Setuju. Apakah Tuhan kurang mengasihi kita dan bukti nyata cinta kasihnya tidak terlalu banyak untuk sampai membuat kita dapat mengungkapkan dengan jujur, Tuhan itu baik. Hari ini kita masih bisa bangun pagi kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Betul. Hari ini kita masih bisa bernafas. Sementara banyak teman-teman kita yang kesulitan untuk hidup, bahkan mungkin untuk bernafas, banyak yang berjuang dengan sakit yang mereka alami. Tapi bukan berarti kita diskreditkan mereka yang sedang sakit, lantas kita katakan mereka nggak bersyukur sama Tuhan, bukan. Tapi banyak hal yang tidak kita sadari dalam hidup ini yang sebetulnya itu adalah berkat-berkat dari Tuhan. Tadi kita jalan dari rumah sampai di studio ini kita bisa rekaman. Kalau bukan karena Tuhan yang menjaga melindungi kita melalui malaikatnya, kita nggak akan di sini. Setuju. Iya kan? Jadi sampai hal-hal yang terkecil yang kadang-kadang luput dari mata jasmani kita, kita sering lupa sama Tuhan. Bagaimana Betul, Pendeta. Ini kayaknya teguran penting bagi kita juga ya, Pendeta. Seperti Maleaki saat dia mendengarkan firman Tuhan, bagaimana itu menegur dirinya, dan firman Tuhan ini juga menegur diri saya secara pribadi. Dan semoga teman-teman juga jadi mengingat bahwa ini adalah pelajaran penting di mana kita harus mengingat bahwa sampai saat ini pun Tuhan mengasihi kita. Tapi untuk itu Pendeta, aku mau buat kayak sedikit teaser kali ya bagi teman-teman. Kan di sini dengan spesifik menyebut dua nama orang ya, ada Esau dan Yakub. Kenapa ya itu dibahas? Kenapa ada kata Yakub di sini dan juga Esau? Untuk itu teman-teman jangan kemana-mana, tetap login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind? Dengan pertanyaan aku tadi ya Pendeta, kenapa ada kata Yakub dan Esau? Esau ditetapkan oleh ayahnya karena dia sulung ya, dia harus jadi pewaris. Tapi Tuhan punya rencana yang lain dalam kehidupan dua keturunan Ishak. Yakub dan Esau ini ya. Betul Pendeta. Bahwa yang dipilih oleh Tuhan adalah Yakub. Sehingga semua jaminan berkat itu menjadi milik Yakub. Tapi bukan berarti Esau nggak dikasihi. Esau tetap dikasihi dan diberkati sama Tuhan. Betul. Kalau saja Esau melakukan perannya dengan baik. Tapi dalam hal ini, kenapa kemudian nama Yakub disinggung di sini?
supaya bangsa Israel mengerti sebagaimana Tuhan telah memilih Yakub sebagai umat pilihannya, perjanjiannya, bangsa Israel juga melalui Yakub, kan bangsa Israel keturunan Yakub, mewarisi jaminan berkat yang diberikan Tuhan melalui kehidupan nenek moyangnya, yaitu Yakub. Jadi apakah masih kurang lagi bukti nyata bahwa kamu itu aku kasihi? Tanya sama bapakmu tuh Yakub, gitu maksudnya gitu. Nggak percaya bahwa aku ini mengasihi kamu? Tanya sama bokap lo tuh, Yakub. Bagaimana dulu tanda perjanjian itu dibuat? Gitu. Jadi bangsa Israel diajar untuk kembali melihat sejarah penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka melalui leluhur mereka. Jadi kita anak-anak muda, kita perlu belajar, mendalami pengalaman kasih Allah lewat kisah-kisah yang nyata dalam kehidupan orang tua kita. Dan kita sebagai orang tua, ini adalah warisan yang berharga untuk kita teruskan kepada anak-anak kita. Betul. Makanya di gambaran selanjutnya, di ayat berikutnya, Gel, di ayat yang keberapa itu? Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Ayat ke-6. Ya. Pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya. Aku ini bapak. Di mana hormatmu kepadaku? Sudah sepatutnya anak hormat kepada orang tuanya. Itu yang Tuhan minta, gitu. Tapi kamu kok nggak hormat sih sama saya? Gitu. Jadi bayangkan betapa jauhnya larinya bangsa Israel dari hadapan Tuhan tentang sikap yang mereka tunjukkan kepada Tuhan dengan tidak menghormati Tuhan. Bukan itu saja. Ayat yang ke-7, Gel. Ayat ke-7. Kamu membawa roti cemar ke mezbahku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Maaf. Tetapi berkata dengan cara bagaimana kami mencemarkannya. Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Biasanya kalau bawa korban ke mezbah itu daging atau roti? Roti. Sorry. Daging kan? Daging. Harusnya korban roti. Kan hewan yang dikorbankan maksudnya. Iya betul. Bukan roti. Tapi kenapa di sini ditulis roti ya? Bisa jadi pengertian kita ketika membaca ayat ini adalah mereka tidak mempersembahkan apa yang seharusnya mereka persembahkan. Yang Tuhan minta korban dari binatang yang mereka bawa roti. Karena mereka pikir apa saja bisa kita bawa sama Tuhan, Tuhan berterima kok. Kita perlu hati-hati. Kita perlu membawa persembahan korban seperti apa yang Tuhan tuntut dan minta kepada kita. Oke, katakanlah mereka membawa yang benar, tapi ditulis roti gitu ya. Katakanlah mereka bawa yang benar ya, tapi yang ditulis roti gitu. Jadi maksudnya roti ini adalah hewan korban sebetulnya. Tapi coba perhatikan ayat yang selanjutnya. Boleh dibaca, ayat yang ke-8 ya. Ayat 8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan. Udah benar binatang kan? Udah benar binatang. Tapi binatang apa yang mereka bawa? Buta. Yang buta, cacat. Boleh baca lagi. Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Terus. Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan. Bahkan kamu katanya, kalau kasih persembahan itu ke bupatimu diterima nggak? Sekarang kamu menganggap aku lebih rendah daripada bupatimu dengan membawa binatang-binatang yang buta, timpang, cacat. Tapi sering nggak sih kita kayak gitu sama Tuhan? Nggak usah jauh-jauh persembahan deh. Even the way we dressed up to the church, waktu kita datang ke gereja atau pertemuan-pertemuan ibadah, kita pikir pertemuan ibadah itu kayak pertemuan hangout sama teman-teman. Ya nggak? Dari cara kita bersikap, berpakaian di dalam gereja, tidak sama sekali menunjukkan kita sedang beribadah dan menyambut hadirat Tuhan dengan kudus. Memang ya Tuhan melihat hati. Dalam konteks ini, yang Tuhan maksudkan ketika dia bilang sama Samuel, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi aku melihat hatinya, itu dia lagi ngomongin Daud yang dianggap nggak cocok jadi raja karena dia kecil, nggak kuat. Itu dia lagi nggak ngomongin dressnya Daud. Bukan penampilan ya. Ayo dong baca Alkitab dengan benar. Jadi bayangkan sekarang, bahkan dengan cara kita berpakaian pun tidak mencerminkan selayaknya kita menghormati dan menghargai Tuhan. Bagaimana dengan persembahan dan yang kita harusnya kumpulkan sama Tuhan. Mungkin saja benar kita kasih, benar saya berikan persembahan kepada Tuhan. Tapi apakah besaran persentase persembahan dan persepuluhan itu yang dituntut Tuhan sama kita? Jangan-jangan sudah 10%, kita korting lagi. Seolah-olah Tuhan nggak tahu dan kita anggap Tuhan tuh chill lah sama gua. Tuhan tahu kok.
Hati-hati Gel, teman-teman. Ini juga pelajaran penting bagi saya. Kenapa? Karena saya pelayan Tuhan dan firman ini pertama kali disampaikan oleh Maliaki. Teguran Tuhan itu disampaikan kepada para imam, para pelayan. Jadi bayangkan, ini pelajaran yang penting dalam kehidupan kita. Lanjut ya. Kita masih di pasal pertama nih. Betul, Pendeta. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya Gel, kita ke pasal yang kedua, ayat yang ke-13 Gel. Ini bagus sekali. Baik, ayat ke-13. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu Ingat, menutupi. Ini perlu ditegaskan lagi Gel, bahasa yang keras. Karena sering kali kita alami ini. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Udah maju di altar, nangis-nangis. Sampai orang pikir, rohani sekali orang itu ya. Dia kalau datang ke gereja, saleh sekali dia. Tasnya penuh dengan Alkitab, lagu Sion, sekolah sahabat, semuanya penuh. Waduh. Kalau dia berdoa, rasa-rasanya sorga itu turun. Tapi dia rasa pergumulannya nggak dijawab sama Tuhan. Pembahasan ini bisa panjang dan banyak hal yang bisa kita bahas. Tapi khusus untuk ayat ini, Maliaki punya alasan kenapa Tuhan tidak mendengarkan jeritan tangis mereka. Ayat yang ke-16. Ayat ke-16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan. Ayat 14 dulu. Ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Gitu. Kenapa enggak? Baca ya. Oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjian. Ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Itu membuat kenapa kemudian doa-doanya nggak dijawab sama Tuhan. Ya gimana mau dijawab? Dia meninggalkan istrinya dan menceraikan mereka, kemudian mengambil istri yang lain. Dan praktek keagamaan itu jelas nyata dilakukan. Bahkan kalau kita udah bahas kitab Nehemia, kehidupan Nehemia waktu itu. Dan Nehemia menegaskan hal itu. Bahkan para pembesar-pembesar, bupati-bupati, para imam melakukan hal tersebut dalam kehidupan mereka. Makanya waktu Nehemia mendengar pesan itu, Nehemia Alkitab tulis dia berkabung. Nggak ada yang mati, tapi dia berkabung. Nggak ada yang mati, tapi dia kalau bahasa ininya, he feel terror. Jadi dia merasa seperti kayak apa ya? Susah. Ancam takut yang ngeri banget. Gitu. Makanya Maliaki ini pesannya dilematis ya. Dia nggak bisa menutup mata tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan bangsanya. Sementara pesan ini harus disampaikan, walaupun dia mengasihi bangsanya. Ya Gel. Kadang-kadang kita mikir kayak gini Gel. Gue juga nggak sempurna. Kita juga nggak sempurna. Kita punya banyak sekali kekurangan-kekurangan. Kalau saja Tuhan bukakan mata iman kita untuk dapat melihat betapa dalamnya kita jatuh dalam dosa. Apa sih yang bisa melayakan kita berdua duduk di sini seolah-olah kita lebih suci daripada teman-teman yang lain? Gak ada yang bisa melayakan. Kita butuh pengampunan dari Tuhan setiap saat. Kita butuh kasih karunia-Nya untuk menyucikan kita setiap hari. Tapi di sisi yang lain, kita punya beban untuk mengamarkan satu dengan yang lain. Sebagaimana Maliaki juga mau. Jadi dalam hal ini, kita perlu punya keberanian seperti keberanian Maliaki yang menyampaikan pekabaran itu. Walaupun mungkin resiko-resiko yang besar akan kita hadapi, pertemanan bisa putus kalau kita amarkan dosa kesalahan. Atau mungkin kita dianggap sok suci di gereja. Apaan sih itu sana? Orang jadi memandang kita seolah kita ini fanatis. Ekstrim banget tuh orang itu. Sampai kayak gitu. Walaupun mungkin resiko-resiko itu harus kita tanggung, tapi untuk menyelamatkan sahabat-sahabat kita perlu lakukan. Kita lanjut ya Gel ya. Kita lanjut. Jadi bukanlah kebetulan apabila kemudian kebangunan rohani dibutuhkan oleh bangsa Israel saat itu. Supaya fondasi kehidupan keagamaan mereka kokoh dan benar.
Gitu. Jadi sebelum nanti lebih jauh panggilan ini akan disampaikan sama Maleaki, benerin dulu kehidupan. Iya. Jadi ingat, Tuhan mau fondasi kehidupan rohani kita kokoh dan bener gitu. Iya. Kalau kita mau bangun rumah, spesimennya itu tepat, rumah kita akan kuat. Tapi bayangin ya, kita udah seneng banget nih, wah Gel, ini rumahnya Gel, iya nih, wah ini developernya bagus nih, gini-gini gitu ya. Tapi dalam prakteknya ketika rumah itu dibangun, spesimennya nggak pas, campurannya kurang, ini akhirnya rumah itu nggak akan lama umurnya, ancaman roboh. Yeah. Sama seperti kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani yang palsu dengan tadi tuh tangisan, seolah-olah, hebat sekali ya. Yeah, betul. Kamuflase rohani nomor 1 ini kayak bunglon, kalau nempel di dinding coklat jadi coklat. Jadi di mana saja dia dikenal orang sangat rohani. Tapi sebenarnya itu kesalehan yang palsu. Tuhan mau dari dalam hidup ini terpancar kasih-Nya akan mengubah kehidupan kita. Gel. Gimana Gel? Jadi ini sebenarnya amaran juga kepada kita ya. Satu dari aku secara pribadi untuk mengingatkan kepada teman-temanku sendiri apa yang sudah aku dengarkan, apa yang menurut aku sudah benar, dan aku juga bantu untuk meluruskannya kepada mereka. Betul. Dan itu kayak yang dilakukan juga ya oleh Maleaki di ayat 7 di pasal 3. Kita bisa baca sama-sama. Boleh Gel. Maleaki 3:7. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Mereka tanya, kan Tuhan udah panggil ya? Iya. Kembalilah kepadaku. Lah ditanya lagi, dengan cara apa aku kembali kepadamu Tuhan? Ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Tapi kamu menipu aku loh. Terus kamu tanya lagi, dengan cara apa aku menipu kamu Tuhan? Tuhan bilang apa? Tentang persembahan dan persepuluhan. Akhirnya trust mereka hilang karena imam-imam tadi korup kan? Iya. Bayangin aja lah kalau imam korup, ya pasti kan kita kan, ngapain lagi gue harus bawa persembahan persepuluhan ke sana? Pasti. Tapi Tuhan minta mereka untuk tetap mengembalikan itu ke rumah perbendaharaannya. Iya. Karena Tuhan mau mereka belajar hal yang penting, bahwa komitmen pribadi kita kepada Tuhan nggak ada hubungannya sama orang lain. Iya. Gel, boleh saja, ini pelajaran penting buat kita. Boleh saja para pemimpin-pemimpin di gereja kita jatuh. Oke? Tapi jangan sampai ketika mereka jatuh, kita pun jatuh. Betul. Boleh saja orang tua kita, pemimpin rohani dalam kehidupan rumah tangga kita jatuh. Tapi jangan sampai kita juga jatuh. Tapi lumrahnya, secara manusiawi, kita selalu melihat mereka, bukan? Betul. Pendeta gua begini, ketua jemaat gua begini, orang tua gua begini. Dan itu melemahkan iman kita. Jadi panggilan ini untuk kita semua teman-teman orang muda yang kadang terlalu kritis. Melihat contoh teladan kemunafikan yang terjadi di rumah dan di gereja. Dan itu jadi pembenaran bagi kita untuk meninggalkan rumah dan gereja. Kenapa gereja sepi? Karena hal ini kan? Yeah. Ngapain gua ke gereja kalau orang di gereja munafik semua begini? Bukankah itu pesan yang Maleaki mau sampaikan? Bangsa Israel juga melihat dan mengalami hal yang sama seperti yang kita alami sekarang. Tapi panggilan Tuhan kan bilang, jangan kamu tipu aku. Kau stop tipu-tipu. Kalau teman kita dari Papua, kau stop tipu-tipu saya. Terus kita mau pede lagi tanya, Tuhan bagaimana gue tipu? Ini, Tuhan mau kita kembali kepadanya. Dan praktek pemberian persembahan dan persepuluhan adalah pembentukan tabiat kita untuk mengalami kasih Kristus yang sejati dalam kehidupan kita. Seperti tadi, awalan dari khotbah kita. Jadi jauh dari pesan bahwa pendeta atau tua-tua jemaat atau siapa saja yang berdiri di mimbar sedang minta-minta duit supaya pekerjaan di gereja itu berjalan dengan baik, pikir lebih baik lagi. Sebetulnya panggilan pemberian persembahan dan persepuluhan ada hubungannya dengan kebangunan rohani kita semua. Tuhan mau panggil komitmen kita untuk dibaharui melalui pemberian persembahan dan persepuluhan. Ingat terus histori ini, ingat terus cerita ini. Cerita tentang bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan bangsa Israel lewat tadi kebangunan rohani dari para pemimpin-pemimpin rohani dan semua umat-umat di Israel. Amin. Wah, banyak banget ya teman-teman pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini dari buku Maleaki yang mungkin kadang kita jarang baca ya. Tapi di balik semuanya itu kita akan berikan lagi poin-poin penting dari cerita Maleaki untuk kita jangan kemana-mana, tetap login di Fitbook.
kembali lagi login di Facebook, What's on your mind, dengan poin-poin yang akan kita ambil ya dari cerita ini, Pendeta. Kira-kira dari bagian ini ada yang aku mau tanya nih, Pendeta. Oke. Dari yang tadi kita bicara tentang manusia dan tentang korupnya manusia, kan ada ketidaksetiaan mungkin dari para pemimpin atau teman-teman kita atau jemaat. Apakah kita dapat mengikuti mereka? Jadi kita juga jangan setia, dong, jangan atau bagaimana, Pendeta? Jangan sampai itu terjadi. Itu sudah jadi bagian yang tadi kita udah bahas ya. Iya. Tapi perlu ditegaskan lagi, jangan sampai teladan itu kita lakukan. Oke. Saya pikir semua orang tua kita juga punya concern yang sama, Gel. Kalau di gereja terjadi hal-hal yang mungkin tidak seturut dengan apa yang seharusnya dapat terjadi. Betul. Iya kan? Gimana? Dan secara pribadi, mendengar tentang ini, tadi Pendeta sudah baca, saya diingatkan mengenai nasihat ibu saya kepada saya. Pas saya masih kecil, Pendeta. Jadi menarik sekali ya, ini teringat setelah Pendeta tadi berbicara. Bagaimana saat saya mungkin SD, ibu saya suka bilang tentang akhir zaman. Dan saat itu ibu saya memberitahu kepada kami, kakak beradik, untuk jangan pernah meninggalkan gereja. Biarpun mungkin dalam gereja sudah rusuh, orang-orangnya sudah tidak benar, tapi fokus kita bukan orang-orang ya, kita bukan melihat manusianya, tapi kita melihat Tuhannya. Sama seperti saat ada badai itu, kita bukan melihat badainya, kita tidak melihat manusianya, tapi kita melihat Tuhannya, bagaimana Tuhan akan memimpin kita. Kita nggak sadar ternyata Tuhan ada dalam perahu ya. Betul. Coba kita lompat keluar perahu, kita pikir aman, binasa kita. Betul sekali, Pendeta. Betul, oke. Kalau gitu bisa kita ambil kesimpulan ya, Gel, dari pembahasan kita tentang kehidupan Maleaki, messengernya Tuhan, juru kabarnya Tuhan. Gel dulu deh. Satu atau dua kesimpulan, Gel. Dari aku yang tadi, Pendeta, yang sangat aku bisa ingat, karena itu juga ternyata sudah diingatkan oleh ibu saya saat saya SD, adalah kalaupun ada orang yang tidak setia, atau kalau ada orang, mungkin kita di gereja sudah tidak benar, tetap berada dalam gereja, tetap ikuti apa yang sudah ada kita pelajari, sudah kita imani, dan lihat Tuhannya dan bukan manusianya. Amin. Ingat lagi ya, panggilan pemberian persembahan dan persepuluhan ini adalah panggilan untuk kebangunan rohani dalam hidup kita. Betul, Pendeta. Dari sejak usia sedini mungkin, kita masih muda, kita perlu mempraktekkan ini nih, pembentukan karakter. Betul. Sama seperti karakter Allah yang penuh dengan kasih. Dengan mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita anak-anak muda belajar, menghormati, dan menghargai Tuhan sebagai pemilik segala sesuatu. Amin. Sebagaimana itu dialami oleh bangsa Israel dan mereka diberkati, maka kita pun akan mendapatkan berkat yang sama. Tapi ingat ya, kisah di balik pelajaran tersebut, kisah di balik pelajaran tersebut harusnya dapat menginspirasi kita. Sehingga kita mengerti apa alasan kenapa saya memberi persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Bisa kita berdoa? Baik, Pendeta. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu episode yang indah bersama dengan Gail dan teman-teman Facebook. Kami membahas surat dari Maleaki. Messenger Tuhan, juru kabar Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel. Tuhan, pekabaran ini begitu keras. Itu menegur kami semua. Bahkan para pelayan Tuhan, tidak terkecuali semua umat-umat Tuhan. Tuhan, rindu kami mengalami kebangunan rohani yang sejati dalam kehidupan ini. Tuhan, rindu kami dikuduskan di dalam kasih-Mu. Dan pengalaman iman yang dialami oleh bangsa Israel itu kami alami juga Tuhan pada zaman ini. Betapa jauhnya kami lari daripada-Mu dan kami mengabaikan bahkan mematahkan janji perjanjian indah yang telah Engkau buat bersama dengan kami. Kami rindu untuk meneguhkan kembali perjanjian yang telah kami rusak itu di dalam kasih-Mu. Karena itu Tuhan, yakinkan kami dan teguhkan iman kami agar kami tetap fokus hanya memandang kepada-Mu saja. Karena ketika kami memandang orang lain, kami akan gagal dan jatuh. Tapi kalau kami terus memandang kepada-Mu, hidup kami akan diubahkan. Tuhan, berkati semua teman-teman Facebook yang mengikuti episode ini. Supaya mereka juga mengalami pengalaman rohani yang indah bersama dengan Tuhan. Ketika oleh kuasa Roh Kudus, firman yang mereka dengarkan ini akan mengubah kehidupan mereka. Dan sebagaimana itu mengubah hidup mereka, hidup kami pun kami rindu dapat diubahkan oleh kasih Tuhan. Pertemukan kami kembali di episode selanjutnya dengan berkat indah yang akan kami nikmati. Karena itu berikan kami kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Setiap hal yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan.
berkat limpah menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah iman dikuatkan, yang berduka cita berikan penghiburan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Thank you Gail. Kepada teman-teman juga jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di Facebook ini. Juga jangan lupa 3 poin tadi ya dari awal Pendeta. Tuhan adalah sumber dari segalanya. Kemudian kita harus menjadi saluran berkat, dan yang terpenting adalah dengan melakukan ini kita sudah memiliki tabiat Allah. Amin. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman sekalian. Kita akan lockout sekarang dari Facebook. Terima kasih Pendeta. God bless you Gail. Bye. Dadah teman-teman.